Tunjukkan saya tokoh Wahabi, apa yang dilakukannya? Mana negeri kafir yang dibebaskannya? Mana? Tunjukkan saya. Nggak ada. Dia kalau berkuasa, apa yang dia lakukan? Kalau dia punya kekuasaan, apa yang akan dia lakukan? Ketika dia berkuasa, ada muazzin sebelum azan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dilarangnya, jangan baca innallaha wa malaikatahu, bid'ah. Yang azan ini buta, setiap azan dia inallah, dipancung kepalanya. Di mana bisa kami tengok? Judul kitabnya Fitnatul Wahhabiyah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Beredar sebuah video yang menyebutkan bahwa jika Wahabi berkuasa, maka Wahabi akan memenggal kepala seorang muadzin karena membacakan innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kisah seperti ini sebetulnya seringkali disampaikan. Tujuannya untuk menakut-nakuti masyarakat kaum muslimin yang awam dari dakwah tauhid. Pertanyaannya, apakah kisah tersebut benar secara ilmiah? Melalui video ini kami ingin menyampaikan 6 bantahan untuk meluruskan subhat dalam video tersebut demi kemaslahatan kaum muslimin. Bantahan yang pertama, di dalam Islam tuduhan-tuduhan tersebut harus dibuktikan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun bin naba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, maka telitilah. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap berita itu harus diteliti kesohihan atau keabsahannya. Terlebih lagi jika menyangkut kemaslahatan kaum muslimin. Kemudian bantahan yang kedua, jika memang benar ada muadzin yang dipenggal kepalanya, jika Wahabi itu berkuasa, mana dalil dan buktinya? Siapa nama muadzinnya? Kapan peristiwa terjadinya? Di mana kotanya? Kemudian siapa hakimnya? Dan juga siapa saksinya? Dan terdapat dalam kitab sejarah mana sehingga berita atau kabar tersebut dapat dipertanggungjawabkan sisi ilmiah atau keotentikannya? Jika semua yang ditanyakan itu tidak terbukti, tidak ada, maka hal ini tidak dapat dijadikan hujjah. Bantahan yang ketiga, kitab polemik. Otomatis ini bukanlah menjadi kitab sejarah. Sebagaimana seringkali digadang-gadang, kitab tersebut adalah kitab yang berjudul Fitnatul Wahhabiyah. Perlu diketahui, kitab yang ditulis untuk membantah suatu kelompok, maka tidak otomatis kitab itu menjadi panduan kitab sejarah yang sahih. Kitab yang ditulis di dalamnya tetap harus teruji. Berita yang ada di dalamnya tetap harus diuji berdasarkan kaidah para ulama ahli sejarah. Para ulama ahlu sunnah mengajarkan dalam menerima berita itu harus berdasarkan dalil dan juga penelitian, bukan berdasarkan karena kebencian terhadap suatu kelompok. Kemudian sanggahan yang keempat, apa yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah? Maka jawabannya silahkan langsung baca. Baca kitab-kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah seperti Kasyfus Syubhat, kemudian Kitabut Tauhid, Usul Salasah, Masail Jahiliyah dan yang lainnya. Maka dalam kitab-kitab tersebut Anda tidak akan menemukan satu kalimat pun yang menyebutkan bahwa jika Wahabi berkuasa maka muadzin itu akan dipenggal kepalanya dengan sebab membacakan salawat innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab justru mengajak kaum muslimin untuk menegakkan kalimat tauhid, menjauhkan dari perbuatan syirik, menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhkan berbagai macam perbuatan bid'ah. Ini demi kemaslahatan kaum muslimin. Kemudian bantahan kelima, permasalahannya di sini bukanlah terletak pada sholawat, sebab para ulama ahlus sunnah mereka sepakat bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan salah satu ibadah yang mulia dan agung. Yang diperselisihkan para ulama adalah menjadikan bacaan salawat tersebut menjadi bacaan yang dikhususkan, bacaan yang dirutinkan sebelum mengumandangkan azan. Yang dipertanyakan apakah hal tersebut memiliki dalil atau tidak. Tujuannya untuk menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diperhatikan bahwa hal ini hanyalah pembahasan fikih dan bid'ah, bukan pembahasan untuk menghalalkan darah kaum muslimin. Kemudian bantahan yang keenam, jangan mudah menyebarkan kisah yang belum jelas.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafa bin mar'i kadiban ayyuhaddasa bikulli ma sami'a." Cukuplah seseorang dianggap berdusta apabila ia menceritakan setiap yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, seorang dai semestinya dia menjadi suri tauladan, menjadi contoh yang baik dalam memastikan kebenaran berita sebelum disampaikan atau disebarluaskan, yaitu sebelum disebarluaskan kepada masyarakat kaum muslimin. Maka di antara faedahnya, jika ada yang mengaku-ngaku memiliki bukti sejarah tersebut, maka silakan tunjukkan sumber primer yang dapat diverifikasi oleh ulama-ulama tahqiq atau para peneliti. Namun jika hanya mengulang-ulang cerita dari kitab polemik tanpa penelitian yang memadai, maka tidak pantas untuk dijadikan dasar untuk menuduh sebuah dakwah. Dakwah yang mengajak kepada tauhid dan juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, lisan yang jujur, serta hati yang mencintai kebenaran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.